Ya, salam semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau merasa diberkati, angkat tanganmu. Ya. Pusing-pusing begini. Ya, biar darahmu berjalan lancar. Amin. Praise the Lord. Senaman ringan. Oke, ya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya teringat waktu saya pernah mengalami sakit kepala. Saya baring, Tuhan kata, terus kaki kamu gerakkan ibu jari sebelah kanan. Saya baring, saya gerakkan ibu jari kanan, saya hilang sakit kepala. So I do believe anything that God show you to do, you just do. Oke? Alright, amen. Puji Tuhan, praise the Lord. Jadi, apakah Anda sudah bersedia untuk firman Tuhan? Amin. Ya, mari kita pertama di Injil Yohanes. Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes, sudah jumpa? Bab 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ikut saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah kata amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. In the beginning it was Word, Word with God, and the Word is God. You see? Dengar dulu ya. Pada mulanya firman, firman beserta Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ini adalah basic kehidupan yang telah Tuhan tetapkan sebelum dunia ini dijadikan. Ini adalah basic kehidupan. Oke? So lihat. Pada mulanya firman, firman beserta Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Nah, semua tentang apa betul? Where are you? Stres, bingung, bimbang. Hari ini macam-macam masalah, every problem, everything kita perlu lalui. Kita rasa tertekan, kita rasa ada kerja berat, kita rasa kurang sehat kan, kita rasa apa saja. But there's anything to do with this. Firman adalah Tuhan. So, kalau dikatakan di dunia ini kita kena hidup melalui banyak pencobaan, you can. But where is your basic? So, kalau engkau tidak involve dalam basic Tuhan ini, pada mulanya firman, firman beserta Tuhan, firman adalah Tuhan. Whatever you do, there is no reward for you in heaven. Dia seperti dasar kehidupan, yaitu firman adalah Tuhan. Dasar kehidupan. Sama seperti bangunan ini. Bangunan ini sebelum orang buat rumah, orang buat filing bawah itu dasarnya, betul tidak? Kalau tidak ada dasarnya, angin tiup dia terbang. Dasar itu letak kukuh. So there are many people on this earth merasakan bahwa kejayaan adalah atas usaha sendiri. Don't trust God. Walaupun dia Kristen tetap semuanya sekali ya kan. Jawaban adalah their life sama seperti rumah yang tidak ada dasarnya. Bila ditiup, lari ikut arah angin. Amin. Praise the Lord. So sometimes kita merasa marah, kita rasa beban, kita rasa stres hari itu. Then it always has what? Seperti kita hidup di dunia ini. But what you need is you cannot neglect it. You have to come back to your basic. Apa dia? Firman Tuhan. Karena hidupmu tak akan kukuh tanpa firman Tuhan.
Haleluya, begitulah. So if you datang tempat kerja atau di rumah, dimanapun, kalau hari itu Anda dirasai sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, Tuhan kata, come back to Him. Sebab dalam Dia ada jawaban. Amen. So, we need to say, Yesus telah datang ke dunia, Yesus telah melakukan yang terbaik supaya kita terima Roh Kudus, supaya dengan mudah anyone yang percaya di dunia ini, you have problem, you have stress, you have sickness, disease, sakit apa saja, come to His word. Amen. So, kalau Anda risau, saya mau balik nanti drive macam mana? Come back to His word. Saya sampai rumah mau buat apa? Come back to His word. Besok saya mau bekerja macam mana? Come back to His word. Always come back to Him. Kalau tidak, besok kau kerja macam titip lalat. Kau rasa macam apa yang saya buat hari? Because your spirit is weak without His word. Haleluya, begitulah. Amin. Ya. Jadi firman adalah dasar kehidupan manusia yang hidup tanpa firman. Sama seperti bangunan yang tidak ada dasarnya, maka runtuhlah kehidupan seseorang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Oke? Hidup yang mengalami keruntuhan bermula daripada menjauhi firman Tuhan. Keruntuhan moral, keruntuhan keuangan, keruntuhan kebahagiaan, semua keruntuhan ada. Bila kau tidak ada basic, basicnya adalah in the beginning it was word, word with God, and word is God. Amen. Jadi, why you come here? Because you need to learn. Sebab apa? Sebab kita tidak menghadiri, tapi kita mau dasar kita kukuh. Amin. Kita akan tahu musim perayaan, ada orang merasa macam alhamdulillah ke gereja, kita sudah mau sambut perayaan. Your mood perayaan itu sudah excited sampai tidak mau ke gereja, but you have to know masa perayaan something can happen. Selepas perayaan something can happen. To your life, to your future, to anything. Jadi sebaliknya apa yang kamu buat adalah kau tahu kau akan lalui musim perayaan. Kalau ada peluang untuk datang belajar firman Tuhan, come. Sebab masa semua perlu pupuk. Haleluya. Ada apa hikmat hari ini? Apa rasa rohmu harus buat hari ini? Ya, sebab dengan hikmat kau akan mengerti kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oke, praise the Lord. Jadi, kalau pada mulanya firman bersama Tuhan, firman adalah Tuhan. Where are you? Kalau kau tidak ada firman, you are more to you. Ada bahasa kata to you. Sebab you are too much to you. You not come back to the world. Tidak heran kalau orang pakai orang itu buat benar sampai kata to you, orang itu to you. You are too much to you. You are too selfish. Okay? So you are too much to you mean you are too much duniawimu. Bila engkau too much kepada dunia ini, then the world will give you hadiahnya. Apakah hadiah dunia ini? Dunia ini menghadiahkan kegelapan, pancaroba, beban berat. Kita mau kau bahagia, dia mau kau susah. Ya, oke? So, itu hadiah dari dunia ini. Tapi, if you come back to God, di dalam Tuhan, hadiah kita sudah tersedia. Amin. Dan kalau tidak di dalam Tuhan, whatever you do,
Jawabannya masih nanti. Sebab bagi Tuhan, kau berusaha macam mana pun di dunia ini, usaha untuk apa? Kalau tidak berataskan firman-Nya, apa yang kau buat sia-sia. Amin. Praise the Lord. Jadi berataskan firman-Nya, yang pertama apa perlu kita buat? Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ingat Dia dan jaga keputusan setiap hari. Kalau bukan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada firman. Amin. Itu dia basic kehidupan kita. So, kita pergi ayat yang kedua. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata amin. Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, firman yang hidup. Ditulis di sini, pada mulanya maksudnya sebelum dunia diciptakan. Bapa, Anak, Roh Kudus memang tak dapat dipisahkan. Oke? Bapa, Anak, dan Roh Kudus memang tak dapat dipisahkan. Jadi kamu pernah dengar ini, betul ya? Tuhan cipta dunia, Tuhan tidak tahu. Tuhan, kamu rasa Tuhan tahu tidak apa yang akan berlaku di dalam dunia? Tuhan cipta dunia ini. Sebelum dicipta dunia, rancangannya sudah siap. Baru dicipta dunia. Termasuk kemana si iblis akan pergi, dihukum, kemana orang percaya akan pergi. Semua sudah setia dalam satu rancangan. Baru dia buat. Dan setiap nama kita sudah ada sebelum dunia diciptakan. Cuma kita tidak tahu nama kita seperti nama sekarang, ataupun ada nama khas. We don't know what is our name in this book, dalam buku dia. Oke? Jadi sebelum dunia dicipta, dia sudah tahu, dan dia tahu bagaimana mau hidup di dunia. Dia tahu bagaimana supaya hidup benar di dunia. Dia tahu apa akan jadi di dunia ini. Semua dia tahu. Bahwa Herodes manusia yang baru lahir, contoh dia baru lahir tahun 1970-an. Dia kata Tuhan tak paham dia. Boleh kan? Boleh kan? Ada orang lahir tahun 2000. Tahun 2000 lahir, kira masih muda. Boleh kata Tuhan tak paham dia. Jadi ini percayakah kamu banyak manusia seperti itu? Bapak cari Tuhan, bukan kita boleh kaya atau Tuhan. Kalau sehari-hari berdoa, bukan saya hidup senang. Kalau sehari-hari pergi gereja, macam mana saya buat kerja saya? You don't know the basic. Very complex. Tuhan boleh ajar kalau kita mau belajar. Kalau kita tak mau belajar, itu adalah masalah. Kita pikir Tuhan tak pandai macam kita. Okay? You come from God, you learn from God. Not you come from God, you ask God to learn from you. Ini memang boleh. Okay? Faham tidak? Jadi kalau engkau pernah komplain Tuhan, kenapa kau tak paham? Tuhan tak paham. Sebenarnya dia yang harus komplain. Kenapa kau tak paham lagi? Hah? Tuhan, saya sedih ini, kau tak paham saya. Sepatutnya Tuhan yang tanya, kenapa kau tak paham nih? Kalau cubit ya. Nah, seperti itu. Ya, sebab bukan kita yang harus tanya Tuhan, paham tak paham. Tuhan yang paham segala sesuatu, kita yang tidak paham. So all this while kamu ingin komplain, kenapa saya begini, kenapa saya jenisnya macam ini, kenapa saya sekolah macam ini, kenapa rambut saya begini, kenapa tinggi saya begini saja, kenapa tidak saya macam orang putih, kenapa tidak hidup saya macam Pinocchio. Pernah dengar orang komplain seperti itu tentang diri dia? Kenapa bapak saya orang kampung, kenapa tidak jadi raja? Ya, so many complaints. Selagi you keep on asking God,
dengan kehendakmu sendiri supaya Tuhan paham. This year, this coming year, beri dirimu untuk paham apa yang Tuhan mau supaya engkau tidak buang masa. Karena rencana engkau ke rencana Tuhan yang benar. Rencana Tuhan, ikut rencana Tuhan. Haleluya. Jadi ternyata siapa yang lebih bijak? Tuhan. Alright. So seterusnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada segala sesuatu pun yang akan menjadi tanpa Yesus. Haleluya. So, kalau kau mulakan hidupmu sebelum ini kau tak kenal Tuhan, sia-sia saja. Banyak benda yang kau tak tahu, banyak benda yang kita buat situ. Tapi di saat kita hidup dengan Tuhan, anything you do is a reward. Kata amin. Semua benda yang kau buat ada upahnya. Di saat kau mengenal Tuhan, kau akan tahu contoh orang buat kebaikan. Banyak orang buat baik, banyak orang mau tolong orang lain. Tapi dia tidak kenal Yesus. Apakah dia boleh masuk surga? Tidak. Kalau bukan pengikut Yesus, dia tidak tahu dia Roh Kudus. Dia tahu buat baik, tolong orang susah, apa semua dia buat. Tapi kalau dia meninggal, dia tak dapat masuk surga. Maksudnya di sini, tanpa firman yang benar ini, your life is nothing. You will come back and you don't even have space in heaven. Tuhan kata you are zero, you go down, go to hell. It could be like that. Ya, jadi bahaya tidak kalau tidak ada firman Tuhan? Bahaya. So that's why Tuhan menekankan kepada kita di sini. Without Jesus, there is no life. Ada orang kata, saya penting lah tengok hidup kamu ini. Kamu sudah ngomong macam ini, begini. Saya penting lah tengok hidup macam ini. Orang di sekitar kamu boleh, saya tengok kamu ini, kamu tak bimbang. Lihat diri kamu sudah begini, sudah semakin tua. Kata dia, buat apa kau bimbang lagi? Kan kau ada firman Tuhan. Orang yang bimbang akan kau, orang yang cuma kata salah Tuhan, kalau itu belum tentu tahu firman Tuhan. Tapi bila kau ada firman Tuhan, anything you do, ada upah dan berkat yang besar bagimu. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Selagi ada nyawamu, selagi ada umurmu di dunia ini, seperti Billy Graham kata, dia bukan mati, tapi itu kealaman. So that is our life. You're not supposed to die because you have eternal life. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. Jadi set in your mind, kau hidup dalam berkat Tuhan. Seperti yang Andreas kata tadi, next year to come, jangan set in your mind yang kamu akan sakit, kamu tak dapat melayani, kamu akan jadi sibuk, terus ke gereja. All the things you set in mind will happen to you. Kalau awal tahun begini kamu kata, tahun depan mungkin saya sibuk, tak dapat datang ke gereja. You already asked. Is it God problem? You already put it in your mind. So anything you put in your mind, balik kamu tempat kerja, bos kamu akan tahu pada kuat. Supaya iblis tahu apa rencana. Kalau dia rasa
Kau sudah set mind, kau busy tahun depan, kerja kamu banyak. You receive call, kamu kena buat ini, kamu kena pergi meeting ini, everything. You already set in your mind. Tapi you set in your mind. Apapun kerja saya tetap dapat melayani. Busy macam mana pun bos bagi kau busy, ada juga waktu kau bersama Tuhan. Sebab don't set any negative in your mind. Ada seorang hamba Tuhan itu yang saya tengok untuk belajar healing dulu, Pastor Chris di online. Dia orang itu beda. Macam mana dengan orang sakit? Apakah suatu yang buat ibadah healing? Dia kata, kalau kamu sudah datang ibadah healing, you're not supposed to sick. Dia orang kata, ya betul ya, you're not supposed to sick. Apapun kamu bercakap lah, but I believe you're not supposed to sick. That's why Tuhan boleh pakai saya. Nah orang kata, kalau begitu, orang mati, kalau kata orang mati semua pergi heaven. Dia juga kata, kau tak harus mati, you're not supposed to die. Because you have eternal life. So, hidup di dunia ini, mati di dunia ini, itu perkara biasa. Tapi jangan mati roh sampai kau tak pergi ke surga. Oke? Ya, jadi tahap confident yang sedemikian. Ada kalau ibadah yang tertentu lah, macam healing service. Sebenarnya kalau kau minister atau healing service, waktu healing, kau tak boleh pikir yang boleh sembuhkah tidak, hidupkah mati, tak boleh pikir. Kau cuma set your mind untuk mujizat saja, apa jadilah. Kalau orang kursi roda tak bangun, you say, oh mujizat saja. That's how you set your mind, supaya Tuhan boleh pakai. Kalau tak, kau baru doa satu orang, dua orang, kau tengok, wow, macam mana yang lain? So, you have to train your mind, your heart. Start dari dirimu. Sesuatu yang baik dari Tuhan, yang datang dari firman. Amin. Praise the Lord. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah message Tuhan pada hari ini. Jadi hiduplah dalam terang karena Yesus ayat keempat itu mengatakan Yesus adalah cahaya kehidupan. So you are alive now. Your spirit alive. Rohmu hidup. Firman Tuhan berkata, beritakan firman kepada yang mati. Betul tidak? Saya pernah baca di sini, betul tidak? Siapa yang mati itu akan tidak lagi berkorban dengan orang yang dalam kubur. Orang yang mati itu adalah orang yang spiritual dead, yang rohnya tidak ikut Tuhan. Jadi mati roh. Even orang Kristen kalau tak mau ada hubungan dengan Tuhan, rohnya juga mati. Jatuh dalam dosa, tidak mau tobat, juga mati. So now your spirit is alive. There is fire in you. You are shine in the world of spiritual. Amen. Haleluya. Saya begitu istri saya. Tuhan begitu next year saya kena belajar khotbah dalam bahasa English. Sesuai sekarang saya khotbah ada campur-campur sedikit. Sebab ada sebabnya Tuhan suruh buat begitu, ada sebabnya. Ya ada sebabnya, tapi masih terpikir how to do it. Maybe adalah caranya nanti, tapi akan berubah juga dalam English. Ya, dan bahasa di sini mungkin ada juga caranya untuk ubah English. Sebab kita kena ada English service itu. Belum lagi Bapak clear ada service English kan kita, tapi kita memang organize service English. Ya di sini Australia dimanapun bisa cukup. Oke. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Sebab Dia sudah panggil kita to upgrade our ministry. So we have to upgrade lah. Ramai pokok lahir dari sini, jadi saya melihat itu luar biasa. Amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Mari kita berdoa, kita akan ada offering.
Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Mulai hari ini, pada mulanya firman beserta Tuhan, firman adalah Tuhan. Maka kami tahu inilah dasar kehidupan, di mana kami harus menjadi pelaku firman, hidup, membuatkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Kami harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Karena itulah yang terbaik. Karena rancangan Tuhan tidak ada satu iblis pun yang berani campur. Nah, kami ingin berada dalam rancangan itu karena kami ingin segala kebaikan Tuhan yang tersedia bagi orang yang mengasihi Dia tersedia buat kami saat ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.